Jadi ketika dia masuk pada mustahadah yang mutahayyirah, dia hukumnya seperti halnya orang yang haid, maka di sini tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an, tapi cuman fi ghairis shalah. Karena apa? Nanti di belakang diterangkan dia juga katohirin, seperti orang yang suci. Kalau seperti orang yang suci berarti wajib sholat. Ketika sholat di situ kan ada bacaan Al-Qur'an. Boleh membaca Al-Qur'an ketika waktu sholat saja. Tapi ketika tidak waktunya sholat, di sini tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Ihtiyaton, alasannya kenapa kok demikian? Kenapa kok dia kahaidin fi ahkamin? Ihtiyaton, krono ngati-ngati. Di anna zamanin krono sak temene saben-saben mongso yamuru kang lewati opo zaman alaiha ing atase mu'tadah iku yahtamilu memper opo zaman al haidho ing haid. Kenapa kok dihukumi demikian di sini? Alasannya cuma untuk hati-hati. Pokoknya intinya ketika pada masuk pembahasan mutahayyirah itu hukumnya cuma mungkin dan mungkin. Tujuannya apa? Untuk berhati-hati. Karena tidak ada kepastian ini dikembalikan kemana. Dikembalikan kepada adat juga tidak mungkin karena dia tidak ingat akan adatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Ingkang kawula hormati para kiai, para asatidah, para nawaning, dan tidak lupa sahabat-sahabat dari PAC Trowulan yang senantiasa berbahagia. Bahagia nggih panjenengan nggih? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, bisa mengikuti acara ngaji bersama Fatayat, yang mana ngaji ini insya Allah di model ngaji digital. Terus menawi panjenengan menginginkan materi-materi yang sudah, jadi materi-materi yang sudah dikaji nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya Mas LTN dengan ketik TV NU Mojokerto. Insyaallah teng mriku mangke banyak-banyak pengaosan ingkang di-share kali Mas LTN. Di antaranya ada pengajian fikih dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pengaosan Risalatul Mahid kali ini sudah hampir mencapai separuh, jadi hampir khatam, hampir ya. Tapi terus ini kalau dilihat sama Bu Sekum kok masih panjang nih. Oh nggih, masih halaman 15. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa kami kaji, bisa kami sampaikan ke panjenengan sedaya mangke supados saged bermanfaat bagi kaum kita. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kemawon menawi wonten kitabe saged dipun bikak pada halaman 15. Halaman 15 bagian bawah. Sampun nggih?
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه الفاتحة. الحمد لله. ثم إلى حضرة جميع مؤسسي نهضة العلماء لهم الفاتحة. صراط الله. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومؤلف كتبنا وبالخصوص مجازولي عثمان بني رضي جازولي ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. As-suratul khamisah. Sampun panggih nggih? As-suratu utawi gambare mustahadhah. As-suratu utawi gambarane mustahadhah. Ini bentuk-bentuk mustahadhah. Kemarin pada awal pembahasan bahwasannya mustahadhah, yakni orang yang mengalami istihadhah itu pembagiannya ada 7. Sekarang kita sudah memasuki pada as-suratul khamisah. As-suratu utawi gambarane mustahadhah al-khamisatu kang kaping 5. Yal mu'tadatu yaiku wadon kang ngadatake haid. Ghairul mumayyizati kang ora mumayyizah. Jadi ini hampir sama keterangannya sama yang kemarin. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah sendiri itu adalah orang yang sudah pernah haid dan suci. Ghairu mumayyizah itu berarti wanita tersebut mengetahui bahwasanya darah yang dikeluarkan itu hanya satu macam. Berarti dari awal keluar darah sampai akhir warnanya selalu sama. Atau yang namanya ghairu mumayyizah itu adalah wanita yang tidak bisa membedakan sama sekali darah yang dikeluarkan, ada kuatnya ada lemahnya, dia tidak mengerti. Itu bisa juga dikategorikan ghairu mumayyizah. Tapi bedanya di sini al-mu'tadah ghairu mumayyizah. Kalau kemarin-kemarin yang diterangkan itu yang dzakirah. Dzakirah itu ingat. Dzakirah li'adatiha, ingat akan kebiasaan haidnya. Sekarang menerangkan pada ghairu mumayyizah yang an-nasiyah. Ghairul mumayyizati kang ora mumayyizah, an-nasiyatu kang lali sapa mu'tadah. Lali li'adatiha maring adate mu'tadah. Oleh lali mau qadron ing dalam arah kira-kirane wa waqtan lan ing dalam arah waktune. Jadi sekarang menerangkan bahwasanya ketika ada perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, berarti dia masuk golongan mustahadhah. Mustahadhah itu sendiri nanti dibagi menjadi 7. Sekarang yang kita bahas adalah mu'tadah ghairu mumayyizah an-nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Wanita yang sudah pernah haid dan suci, berarti dia sudah memiliki pengadatan kebiasaan haid, suci, tapi darah yang dikeluarkan ini cuma satu macam, atau dia benar-benar tidak mengetahui karena memang kesulitannya atau tidak ketahuannya. Jadi darah yang dikeluarkan dia tidak bisa membedakan, ini juga bisa masuk ghairu mumayyizah. Tapi wanita ini juga nasiyah li'adatiyah, dia lupa akan kebiasaan haidnya. Jadi kemarin sebelum dia istihadhah haid berapa lama, itu namanya nasiyah li'adatiha qadron. Berapa lama dia haid, berapa hari, sucinya berapa, dia tidak ingat sama sekali. Karena mungkin kesembronoannya nggih. Terkadang kan ada orang memang alah wis gak usah dicatet, wong ngono wae sing penting metu getih haid, kan ada yang seperti itu. Lah ini kenapa kok di sini ada hukum yang seperti ini? Sebenarnya
ketika wanita itu mengeluarkan darah lebih dari 15, itu harus dikelas-kelaskan. Karena apa? Nanti setiap wanita, setiap cerita yang berbeda-beda, hukumnya juga berbeda-beda. Haidnya itu berapa, sucinya berapa, itu juga tidak sama antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Sekarang ketika ada wanita yang sudah biasa haid, kemudian darahnya satu macam, atau dia tidak bisa membedakan sama sekali darahnya, tapi dia lupa kebiasaan haidnya setiap bulan. Nggih krana sembrono napa krana memang dia selalu lupa, dari segi catatan dia juga tidak sergap nyatet nggih. Maka berulang kali kemarin ketika saya mengaji, saya memberikan motivasi terhadap sahabat-sahabat fatayat. Hendaknya ketika kita mens itu segeralah kita catat, diselakno nyatet mulai kapan kita haid. Hari ini jam sekian, berakhir atau suci tanggal sekian, jam sekian. Ini sangat penting. Karena apa? Kok harus dicatat barang? Wis jarno wae ndak apa-apa. Jangan seperti itu. Ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan mustahadah, yakni darah yang dikeluarkan seorang wanita itu lebih dari 15, nanti itu ada hukumnya yang berbeda-beda. Di setiap cerita, oh orang ini begini, darahnya begini, dia ingat akan kebiasaan haidnya atau tidak, itu nanti hukumnya juga berbeda-beda. Tidak bisa kita ambil kesimpulan yang 15 haid selebihnya adalah istihadah. Tidak bisa demikian. Karena apa? Ketika mengeluarkan darah lebih dari 15, nanti itu di kelas-kelas. Oh ini masuk golongan ini, masuk golongan ini, hukumnya begini. Ada masing-masing hukum tersendiri, tidak bisa kita samaratakan. Jadi pentingnya kita mencatat. Napa salah nggih nyatet nggih. Panjenengan lek nyatet wayahe bayarane bojone akas. Bojoku rek bayaran tanggal 6, mesti eling. Tapi terkadang haid yang kita lalui bulan kemarin, wingi lho haid tanggal piro, mari tanggal piro, kadang nggak lali ya. Nggih. Karena kita sudah banyak pikiran, mana wis duwe anak, mikir nona mikir no bojone. Kadang anak sing kena utang barang malah ruwet nih. Maka setidaknya kita catat minim di kalender ya. Nggak ada kalender yang dibunderi. Oh saya mens tanggal sekian, suci tanggal sekian. Ketika nanti kita mungkin mengalami istihadah, ada hukum-hukum yang enak yang pasti. Tapi kalau nanti pada masalah yang seperti ini yang kita kaji ini, hukumnya rada angel, rada ruwet. Karena apa? Dia lupa karena mungkin kesembronoannya dan ketidaktahuannya. Bi'an sabaqo. Sekarang ini penjelasan bagi mu'tadah, gambaran daripada mu'tadah. Bi'an sabaqo, gambari kelawan yento dinginilah maring mu'tadah. Apa haidun haid wa tuhrun lan suci. Jadi ini penjelasan apa sih itu mu'tadah. Mu'tadah itu adalah wanita yang sudah pernah haid dan suci, berarti sudah memiliki kebiasaan haid. Iku namine mu'tadah. Walam ta'lam dan orang ngerti sapa mu'tadah, orang ngerti adadah ing adate mu'tadah, qadron ing dalam arah kira-kirane wa waktan lan ing dalam arah waktuni. Ada seorang wanita sudah pernah haid dan suci, darahnya cuma satu macam, atau dia tidak mengerti darah kuat lemahnya. Walam ta'lam adadaha qadron wa waktan, dan dia tidak mengerti kebiasaan haidnya. Qadron itu berapa banyak kemarin sebelum dia istihadah haidnya. Kemudian wawaktan, waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, suci tanggal berapa, dia tidak ingat sama sekali. Lek cara wong Jawa niku lali sak pleng-plengan. Nggih, sami kali basa Trowulan nggih. Lali sak plengan pokoke lali lili niku lho nggih.
Ini namanya walam ta'lam adadaha qadron wa waqtan. Dieling-eling nggih gak eling, ditontok catetan nggih mboten gak ada catetan. Lah ini namanya nasya li'adadiha qadron wa waqtan. Sekarang kalau ada wanita yang seperti ini, maka hukumnya bagaimana? Di sini dijelaskan fahiya mongko utawi mu'tadah. Fahiya mongko utawi mu'tadah iku kahaidin kaya wadon kang haid. Fi ahkamin ing dalam pira-pira hukum kahurmatit tamattu'i kaya harami ngalap suko biha kelawan mu'tadah. Kalau ada wanita yang seperti ini berarti sudah pernah haid dan suci darahnya satu macam, atau dia tidak bisa membedakan darahnya sama sekali, dia lupa akan kebiasaan haidnya, maka hukumnya tidak ada hukum pasti. Tidak bisa kita hukumi oh haidnya sekian kemudian sucinya sekian, tidak bisa. Kalau kemarin-kemarin yang diterangkan, kalau dia dzakirah itu ingat, hukumnya enak. Ada yang dikembalikan kepada kebiasaan haidnya, ada yang dikembalikan kepada kebiasaan haid yang paling sedikit, ada yang dikembalikan kepada kebiasaan haid yang paling akhir. Enak pasti. Tapi kalau seperti ini hukumnya cuman kahaidin fi ahkamin, hukumnya seperti halnya orang yang haid dalam beberapa hukum. Jadi tidak semuanya. Sebagian dia seperti orang yang haid, nanti juga sebagian seperti halnya orang yang suci. Intinya pokoknya harus hati-hati di sini. Tidak ada hukum yang pasti bagi mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah adadiyah qadrun wa waqtan, atau biasanya kata singkatnya namanya ini adalah mutahayyirah. Berarti hukumnya cuman kahaidin, nanti di belakang juga ada katohirin. Hukumnya seperti halnya orang yang haid dalam beberapa hukum. Contohnya kahurmatit tamattu'i biha, seperti haram diistimta. Paham ya diistimta nggih? Diistimta niku dialap suka digawe seneng-seneng bojone bainas surra war rukbah. Niki nek ibu-ibu mesti paham. Nek mboten paham bisa tanya pada Bu Dewan itu. Wah, paham ya? Ketika kita haid itu kan tidak boleh melakukan hubungan suami istri, bahkan istimta pun juga tidak boleh. Istimta itu digawe seneng-seneng bojone. Paham nggih? Mboten adik kula jlentreh niki paham nggih? Tapi digawe seneng-seneng sampai mana batas yang tidak boleh? Bainas surra war rukbah, yakni antara pusar dan lutut. Kalau atasnya tidak masalah, bawahnya lutut tidak masalah. Misalnya kayak jilinan rambutnya tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah bainas surra war rukbah, antara pusar sampai lutut. Ketika dia mengalami istihadah yang seperti ini, ya hukumnya seperti orang yang haid, seperti halnya tidak boleh diistimta. Jadi gak oleh digawe seneng bojone. Wal qiraati fi ghairi shalah, wal qiraati lan koyok harame maca Al-Qur'an fi ghairi sholati ing dalem liyane waktu salat. Jadi ketika dia masuk pada mustahadah yang mutahayyirah, dia hukumnya seperti halnya orang yang haid, maka di sini tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an, tapi cuman fi ghairis shalah. Karena apa? Nanti di belakang diterangkan dia juga katohirin, seperti orang yang suci. Kalau seperti orang yang suci berarti wajib sholat. Ketika sholat di situ kan ada bacaan Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran ketika waktu sholat saja. Tapi ketika tidak waktunya sholat, di sini tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Ihtiyaton, alasannya kenapa kok demikian? Kenapa kok dia kahaidin fi ahkamin?
ihtiyaton krana ngati-ngati. Di anna zamanin krana sak temene saben-saben mangsa yamuru kang lewati apa zaman alaiha ing atase mu'tadah iku yahtamilu memper apa zaman al haidho ing haid. Kenapa kok dihukumi demikian di sini? Alasannya cuma untuk hati-hati. Pokoknya intinya ketika pada masuk pembahasan mutahayyirah itu hukumnya cuma mungkin dan mungkin. Tujuannya apa? Untuk berhati-hati karena tidak ada kepastian ini dikembalikan kemana. Dikembalikan kepada adat juga tidak mungkin karena dia tidak ingat akan adatnya. Maka di sini li'anna kulla zamanin yamurru alayya yahtamil haid, dikarenakan setiap masa, setiap waktu yang ia lalui ini mungkin dia masih dalam keadaan haid. Jadi pembahasannya di sini cuman mungkin. Maka jangan sampai kita ini masuk pada kategori mutahayyirah. Nah terus bagaimana kita ketika musahadah biar tidak masuk pada pembagian mutahayyirah? Ya tadi hendaknya setiap kita mens, setiap bulan kita catat atau kita ingat-ingat. Memang akyune panjenengan di atas rata-rata. Oh wiling bulan Januari sekian, suci sekian, bulan Februari sekian, kemudian bulan berikutnya sekian. Ini mboten napa-napa. Tapi untuk menghindari biar tidak lupa, sebaiknya dicatat. Ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan mustahadah enak, ada hukum yang pasti. Tidak seperti ini hukumnya cuman mungkin. Di sini dihukumi kahaidin. Alasannya tadi apa? Mungkin memang hari-hari yang ia lalui itu masih dalam keadaan haid. Sekarang wakatohirin. Hukumnya lagi orang yang demikian ini wakatohirin lan koyok wong kang suci fi ahkamin ing dalam piro-piro hukum. Tadi hukumnya tadi yang pertama kahaidin. Sekarang hukum yang kedua adalah katohirin fi ahkamin. Dia juga seperti orang yang suci dalam beberapa hukum. Contohnya kawujubis sholati, koyok wajibin nglakoni sholat. Jadi ketika dia mengalami istihadah yang seperti ini, jadi mengeluarkan darah terus lebih dari 15, dia tidak mengetahui kebiasaan haid kemarin sebelum istihadah, darahnya cuma satu macam, maka dia juga dihukumi katohirin fi ahkamin, tetap wajib menjalankan sholat. Jadi meskipun keluar darah tetap wajib menjalankan sholat. Wassaumi, dan ketika pada masuk bulan Ramadan dia juga wajib menjalankan puasa. Nanti puasanya ini malah angel. Puasa mutahayyirah besok di belakang diterangkan tidak seperti puasanya orang yang biasa. Ada tata cara tersendiri. Karena apa? Puasa yang dikerjakan mutahayyirah tidak semuanya sah. Ada yang sebagian sah, ada yang sebagian tidak sah. Di besok saja. Ini cuman saya kutip sedikit. Alasannya juga sama. Kenapa dia kok katohirin fi ahkamin? Ihtiyaton. Intinya ihtiyaton krono ngati-ngati. Jadi hanya untuk berhati-hati. Lianna kulla zamanin krono sak temene saben-saben mangsa yamuru kang lewati apa zaman alaiha ing atase mu'tadah iku yahtamilu memper apa zaman at-tuhra ing suci. Jadi masa-masa yang ia lalui, berarti yang dilalui oleh mutahayyirah ini mungkin juga dia dalam keadaan suci. Berarti tadi hukumnya kahaidin fi ahkamin wa katohirin fi ahkamin. Diangel dong ya. Dak ono pasti koyok dan koyok. Napa nek bahasa Indonesia nih? Jawa kan enak nggih. Koyok dan koyok. Kok mboten enak ngoten koyok dan koyok. Seperti dan seperti.
seperti orang yang haid dan seperti orang yang suci. Tak jane eco basa Jawa nggih. Simple biasanya basa Jawa. Wa taghtasilu. Dan iki angele malih nek mengalami mutahayyirah. Wa taghtasilu nan wajib adus sapa mu'tadah likulli fardin krana saben-saben salat fardu fi waqtihi ing dalam waktune kulli fardin. Mutahayyirah tadi kan hukumnya katohirin, berarti wajib menjalankan sholat. Tapi ketika dia akan melaksanakan sholat, masuk waktunya sholat, dia wajib mandi terlebih dahulu. Dalam satu hari kita kan diwajibkan sholat 5 waktu. Berarti di sini wa taghtasilu likulli fardin fi waqti, likulli fardin. Berarti setiap sholat fardu. Mau sholat zuhur mandi dulu, mau sholat asar mandi dulu, mau sholat maghrib mandi dulu, mau sholat isya mandi dulu, mau sholat subuh mandi dulu. Segere masya Allah. Nggih, angele mutahayyirah niku ngenten. Ini hukum yang asal, hukum sing pasti niku ngenten iki. Kenapa kok sangat sulit? Ini hukuman dari kesembronoan nggih. Krana wis barno wis ngono wae gak telaten. Kemudian dia mengalami istihadah. Lah, untuk napa nggih? Memberi efek jerah supaya dia ini tidak masuk mutahayyirah. Ini bagaimana? Oh, hukumnya ditutuno mutahayyirah iku ngene-ngene. Lek katene sembahyang niku kudu adus dhisik. Nggih lek kados teng trawulan nggih. Teng trawulan toyone kathah. Lek kajenge adus nggih penak. Nah barang lek misalnya urip nang dawar, ngapunten niki, jane mboten menyudutkan dawar. Bebekne nggih, lek dawar niku kadang lek musim kemarau banyune kan angel nggih ya. Lah ketika akan sholat harus mandi dulu, royokan banyune nggih ya. Jadi jangan sampai nanti kita ini bisa masuk ketika istiadah pada pembahasan atau pada golongan mutahayyirah karena sulitnya hukum yang ada. Hukumnya tidak ada hukum pasti, cuman kahaidin fi ahkamin wa katohirin fi ahkamin. Setiap akan salat harus mandi terlebih dahulu. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan lihtimalil inqita'i hina idin. Lihtimali krono mungkine putuse getih hina idzin ing dalam nalikane kanat taghtasilu kulli fardin. Jadi alasannya kenapa kok harus mandi setiap akan melaksanakan sholat fardu, mungkin ketika dia akan melaksanakan sholat fardu, ketika masuk sholat fardu itu darahnya berhenti. Jadi banyak kemungkinan dalam pembahasan mutahayyirah, tidak ada pasti, mungkin itu haid, mungkin masih suci, mungkin darahnya juga berhenti. Jadi untuk berhati-hati, oh mungkin saya itu kemarin berhentinya pas waktu sholat ini. Berarti di sini dianjurkan ketika akan sholat harus mandi terlebih dahulu. Dihukumi demikian tadi, maksudnya harus mandi setiap akan melaksanakan sholat fardu. Itu kalau memang injahilat waktang kita iddam, injahilat lamun orang ngerti sapa mu'tadah waktang kita iddami ing waktu putuse getih. Ketika dia memang benar-benar tidak tahu, tidak ingat sama sekali kemarin sebelum istihadah saya berhenti mengeluarkan darah itu pas waktu kapan, dia tidak mengerti sama sekali. Maka ketika kasusnya seperti ini, dia ketika akan melaksanakan sholat wajib mandi terlebih dahulu. Sekarang fa'in alimatsu mongko lamun ngerti sopo mu'tadah ing waktang kita idam
Kaan arafat kaya yen to ngerti sapa mu'tadah annahu ing sak temene dam iku kana ana apa dam iku yang koti mampet apa dam indal ghurubi ing dalem nalikane surupe srengenge. Fala yalzamuha mongko ora wajib ing mu'tadah apa al-ghuslu adus illa indal ghurubi angin nalikane surupe srengenge. Tapi ketika dia ada ingatnya sedikit, oh ingat kemarin saya sebelum istihadhah ini berhentinya darah itu ketika ghurubis syamsi, ketika matahari tenggelam. Berarti mau menjalankan sholat maghrib. Berarti wajibnya mandi tidak setiap akan melaksanakan sholat fardu, melainkan hanya ketika ghurubis syams. Berarti ketika dia hendak melaksanakan sholat maghrib saja. Terus bagaimana dengan sholat yang lain? Di sini dijelaskan watatawaddoa lan wudu sapa mu'tadah libakil faraidi krana skerine pira-pira sholat fardu kang keri-keri. Jadi sholat yang lain berarti sholat, karena tadi ingatnya cuman ketika ghurubis syams, berarti ketika akan melaksanakan sholat maghrib, berarti sholat isya, subuh, kemudian zuhur dan asar itu cukup dengan wudu. Ketika akan sholat tidak perlu mandi, tapi cukup wudu seperti biasa. Tapi wudunya orang mustahadzah itu niatnya berbeda loh ya. Insyaallah bulan niki pun paham sedanten nggih. Insyaallah pun paham. Iki soale insyaallah kathah sing sampun ngaos risalah. Jadi niki cuman mengingat-ingat kembali ketika kita dalam permasalahan mustahadzah, masuk dalam istihadzah kan tetap diwajibkan sholat. Ketika hendak sholat berarti kan wudu terlebih dahulu. Tapi sebelum wudu wajib dibersihkan dulu, diistinjai, kemudian setelah bersih cepat-cepat wudu. Niatnya juga ada bedanya sedikit. Biasanya kalau wudu biasa itu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Tapi ketika istihadzah nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Tidak bisa li raf'il hadas, karena apa? Kita masih tetap mengeluarkan hadas berupa darah. Meskipun darah yang kita keluarkan ini hukumnya adalah istihadzah. Jadi niatnya diganti listibahatis sholat. Lek mboten ngerti nggih, cuman supaya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Mboten pun cukup. Alasannya di sini kenapa kok tadi cuman mandinya ketika ghurubis syams. Tadi kan ada kata-kata ingat. Dia ingat kemarin darahnya berhenti ketika ghurubis syams. Lihtimalil inqita'i, krana mempere mampete getih. Ini alasannya kenapa kok tidak semuanya harus mandi. Lihtimalil inqita'i, krana mempere mampete getih indal ghurubi ing dalem nalikane surupe srengenge. Tu nama ora memper ing liyane adahu kang liyane apa ma ing indal ghurub. Jadi mungkin karena dia ada ingatnya itu, mungkin juga dia pada waktu tenggelamnya matahari tersebut dia itu darahnya sudah berhenti. Sampun paham napa tasik bingung? Monggo menawi mangke pada pembahasan yang akhir bisa ada yang bertanya satu atau dua. Ini saya rekap lagi dari awal bahwasanya as-suratul khamisah, pembagian mustahadzah yang kelima itu kalau nama panjangnya adalah mu'tadah ghairu mumayyizah an-nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Wanita yang sudah pernah haid dan suci
kemudian darah yang dikeluarkan satu macam, atau dia memang benar-benar tidak bisa membedakan antara kuat dan lemahnya darahnya, dia juga lupa akan kebiasaan haidnya sebelum dia mengalami istihadah. Maka hukumnya wanita seperti ini, atau dalam nama singkatnya adalah hukum bagi mutahayyirah, itu cuman kahaidin fi ahkamin wa katohirin fi ahkamin. Jadi hukumnya cuman sebagian seperti orang yang haid. Kalau sebagian seperti orang yang haid, berarti ini, misalkan saya bertanya teng panjenengan, tadi kan dicontohkan cuman kahurmatit tamaddu'i biha wal qiraah. Sekarang kalau membawa Al-Qur'an, boleh apa tidak? Karena dia kahaidin, boleh apa tidak? Tetap tidak boleh. Jadi di sini kahaidin diantaranya adalah diharamkan untuk ditamattu baina surah war rubah, kemudian membaca Al-Quran di selain waktu sholat. Kenapa kok ada di selain waktu sholat? Karena hukumnya juga katohirin, dia seperti halnya orang yang suci, diwajibkan menjalankan sholat. Berarti gambarnya seperti ini. Misalkan ini ada wanita mengeluarkan darah, sudahlah tidak lama-lama, 20 hari saja. Ini yang paling gampang saya gambarkan, keluarnya terus tanggal 1 sampai tanggal 20. Kemudian darah yang dikeluarkan mulai awal tanggal 1 sampai tanggal 20 itu warnanya sama, dari awal merah, misalkan merah semua. Atau juga wanita tersebut tidak bisa membedakan sebenarnya darah yang dikeluarkan ini macam-macam. Darah haid itu kan macam-macam, warna-warni, dia tidak bisa membedakan. Mungkin ketidaktahuannya atau juga mungkin kesembronoannya tidak tahu, oh saya tanggal sekian mengeluarkan darah berwarna ini selama berapa hari, selama ini berapa hari, dia tidak paham, dia tidak bisa membedakan sama sekali. Ini juga bisa dikategorikan ghairu mumayyizah. Maka kalau ada wanita yang seperti ini, tanggal 1 sampai 20 mengeluarkan darah, warnanya sama atau tidak bisa membedakan sama sekali, kemudian dilihat lagi wanita tersebut ingat atau tidak kebiasaan haidnya sebelum, misalkan dia mengalami istihadah ini sekarang bulan apa, Maret ya, misalkan bulan Maret ini dia mengeluarkan darah selama 20 hari. Kebiasaan haidnya sebelum Maret berarti Februari, Januari dan seterusnya dia tidak ingat. Lah ini namanya nasiyah li'adadiha qadron waqtan. Berapa hari biasanya haidnya, sucinya berapa, mulai tanggal berapa, berhentinya juga hari apa, dia tidak ingat sama sekali. Maka ketika dia mengeluarkan darah selama 20 hari seperti ini, hukumnya dimasukkan pada mustahadah yang mutahayyirah atau as-suratul khamisah seperti ini. Jadi haidnya itu berapa lama? Berarti tanggal 1 sampai 20 haidnya ini berapa lama? Tidak bisa ditentukan. Karena apa? Darah yang dikeluarkan ini mengandung banyak kemungkinan. Mungkin dia dalam keadaan haid, mungkin dalam keadaan suci, mungkin juga dalam keadaan darahnya itu berhenti. Berarti hukumnya cuman seperti orang yang haid dalam beberapa hukum, tidak semua, beberapa hukum. Contohnya tadi, berarti dia tidak boleh diistimta, tidak boleh membaca Al-Quran selain waktu sholat, tidak boleh membawa Al-Quran, dan juga tidak boleh muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Lewat pun kalau memang khawatir mengotori masjid, itu juga tidak boleh. Kemudian hukumnya lagi dia katohirin. Ada orang mengeluarkan darah selama 20 hari seperti yang saya contohkan tadi. Ini hukumnya juga dia seperti orang yang suci dalam beberapa hukum. Juga tidak semuanya, jadi dibagi tadi yang sebagian seperti orang yang haid, sebagian seperti orang yang suci. Berarti dia kalau seperti orang yang suci,
tetap wajib menjalankan sholat. Tapi menjalankan sholatnya pada tanggal berapa? Misalnya contoh tadi tanggal 1 sampai 20, berarti dia baru tahu kalau dia mengalami istihadah itu kan setelah hari yang ke-15. Loh, setelah 15 darahnya kok tidak mau berhenti? Berarti baru di situ dia sadar, dia tahu kalau dia dalam keadaan istihadah. Berarti setelah tanggal 15 dia masih mengeluarkan darah, langsung tetap wajib melaksanakan sholat. Kalau dia ingat akan adat-adatnya kemarin, hukumnya tidak demikian. Oh, haidnya bisa ditentukan berapa hari, sucinya berapa hari, karena disesuaikan adat-adatnya yang ada. Mungkin adat yang berbeda, mungkin disesuaikan dengan adat yang paling sedikit, ada yang disesuaikan dengan adat yang terakhir sebelum dia istihadah. Berarti kalau ada wanita yang seperti ini cuman ada beberapa kemungkinan, tidak ada hukum yang pasti. Oh, haidnya berapa? Tidak bisa kita putusi karena dia tidak ingat akan adatnya. Jadi setelah tanggal 15 tadi dia wajib sholat. Ketika masuk bulan Ramadan berarti juga wajib menjalankan puasa. Puasanya juga ada nanti tata cara tersendiri, besok di belakang diterangkan. Sholatnya juga tidak seperti sholatnya orang yang biasa, karena dalam keadaan istihadah. Ketika akan menjalankan sholat, kalau tadi dia memang tidak ingat waktu berhentinya darah, berarti ketika masuk waktu sholat wajib mandi terlebih dahulu. Wudunya juga demikian, karena dia masuk mustahadah, berarti wudunya juga ada niat tersendiri. Tetapi kalau dia ingat waktu berhentinya darah, tidak usah mandi setiap akan melaksanakan sholat. Cukup ketika dia itu ingat pas waktu berhentinya darah saja baru wajib mandi. Selebihnya cukup dengan wudu. Dia tadi dihukumi seperti halnya orang yang suci. Berarti ketika misalnya panjenengan umroh nopo haji misalnya, ini boleh karena hukumnya seperti halnya orang yang suci. Orang yang suci diperbolehkan meskipun panjenengan mengeluarkan darah. Karena apa? Di sini hukumnya kata irin seperti orang yang suci, baik tawaf sunnah maupun tawaf wajib. Alhamdulillah, mungkin keterangannya sampai di sini dulu. Karena andaikan ini saya lanjutkan pada pembahasan puasa sangat panjang ya. Tidak cukup sehari nih gitu. Puasanya orang mutahayyiron itu sangat sulit. Jadi saya harapkan kita semua, sahabat-sahabat semua, ini telaten nyadet, telaten ngopeni waktu ketika kita dalam keadaan menstruasi. Tadi dicatat, dibukukan yang rapi supaya ketika nanti kita mengalami istihadah ada hukum yang enak, tidak masuk pada hukum mutahayyiroh. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bertanya 1 atau 2 pertanyaan, monggo. Nggih, monggo. Mandinya mutahayyiroh seperti ini. Sama mandi wajib ingkang panjenengan lakoni biasa. Mandi besar. Mboten kok mandi seger-segeran tok. Mandi besar. Kados panjenengan lek suci dari haid. Sami harus teraliri air semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggih, kados suci dari haid. Mandi besar nggih, mboten mandi krono cek seger mboten. Monggo. Nggih. Nggih.
Ketika seorang wanita yang mengalami istihadah tapi masuk dalam golongan yang kelima niki, dan dia tetap masih ingat kapan adatnya haidnya berhenti. Misalnya pada ini tadi pada guru busam, pada waktu terbenamnya matahari. Apakah kemudian ketika masih berlanjut istihadahnya ini, dia juga setiap waktu itu dia melaksanakan mandi? Ngaten. Waktu mandinya ketika dia ingat ingkito idam, waktu berhentinya darah, berarti wajib mandinya cuman pas dia ingat waktu kita idam, waktu berhentinya darah. Berarti ya setiap hari berlanjut, bukan kok hari pertama saja, terus setiap akan melaksanakan sholat fardu ketika dia ingat itu. Tadi contohnya kan dia ingat saya kemarin berhentinya darah ketika ghurubus syams, berarti akan melaksanakan sholat maghrib. Berarti ketika melaksanakan sholat maghrib wajib mandi besar dulu. Besoknya kok masih istihadah lagi seperti itu, sama terus berlangsung sampai terus. Jadi hukumnya di sini kok enggak berhenti saat enggak, terus. Monggo, satu kali lagi. Inggih. Pripun? Oh, hukumnya tadi masuk kahaidin fi ahkamin wa katohirin fi ahkamin. Kalau memang dia tidak mengetahui kebiasaan haidnya setiap bulan, tadi kan dijelaskan bagi as-suratul khamisah, atau kata singkatnya adalah mutahayyiro, orang yang bingung. Mutahayyiro itu bingung, dia tidak mengetahui kebiasaan haidnya setiap bulan. Misalnya ini contoh malih ya, misalnya ada orang gila, ini juga bisa masuk di situ. Orang gila pernah men beberapa kali, kemudian dia sembuh. Ketika sembuh kok dia mengalami istihadah, otomatis dia kan juga tidak ingat dengan adat-adat atau kebiasaan haid kemarin-kemarin yang dia lalui. Ini juga bisa masuk pada golongan ini, golongan mutahayyirah. Kalau tidak mengetahui kebiasaan haidnya setiap bulan, maka dia hukumnya cuman kahaidin fi ahkamin wa katohirin fi ahkamin. Jadi darah yang dikeluarkan itu banyak kemungkinan, tidak bisa kita pastikan. Kalau kemarin yang kita terangkan itu enak, oh wanita yang ingat adatnya, nanti kalau adatnya begini dikembalikan sesuai adatnya. Kalau dia ada lupanya sedikit, cuman lupa urutannya atau lain sebagainya, dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit, kebiasaan haid yang paling sedikit. Itu kan ada hukum yang pasti. Ada yang dikembalikan kepada kebiasaan haid yang paling akhir. Misalnya bulan 1, 2, 3 dia mengalami haid, dia ingat. Kemudian bulan keempat dia istihadah. Nah, ini bisa dikembalikan kepada adat-adat yang sebelumnya. Tapi ini juga nanti bisa dibagi-bagi lagi, dilihat kriterianya masing-masing, karena hukumnya juga berbeda-beda. Tapi yang penting ada hukum pasti. Tapi kalau mutahayyirah ini tidak ada hukum pasti, hukumnya mungkin dan mungkin. Cuman kahaidin mungkin dia dalam keadaan haid, mungkin juga dalam keadaan suci. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat. Nanti bisa kita lanjut di luar sesi ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita juga selalu terjaga, bisa menjaga kesucian kita sesuai dengan tuntunan syariat yang ada. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.